Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Shinji Aurelio Mukti Sabutro dengan NIM 0504782446 dari Prodi Sistem Informasi UT Semarang. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Tugasnya meliputi mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan interface, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymerization, encapsulation, injection, input-output dari dan operasi file, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur perulangan, array, dan string. Petunjuk penugasan: buatlah sebuah kelas menu item yang akan menjadi kelas dasar yang berisi string, double string untuk masing string untuk kategori, string untuk nama, double untuk harga. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan tentang informasi menu. Buatlah kelas turunan dari menu item yang terdiri dari kelas makanan dan minuman serta kelas diskon. Kelas diskon menggunakan atribut double. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Buatlah kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Implementasikan konsep interface dengan benar antara kelas-kelas. Implementasikan encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Penggunaan pengecualian yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses menu yang tidak ada. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru, makanan, minuman, atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, dan mencatatnya, menghitung total biaya, dan dengan mempertimbangkan diskon yang diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan keluar dari program. Implementasikan operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga struk pesanan pelanggan dari sebuah file teks. Gunakan struktur keputusan dan perulangan sesuai dengan kebutuhan saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Durasi penjelasan minimal maksimal 15 menit. Oke, jadi kesimpulannya
Di sini kita nanti disuruh membuat file txt yang bernama menu dan struk pesanan, lalu kemudian dipanggil ke program Java yang sudah dibuat. Jadi nanti kita inputkan satu persatu menunya secara manual ya. Tugas ini saya berpatokan pada modul 8 pemrograman berbasis desktop yang berfokus pada encapsulation, polymerization, extraction, input output dari file yang ada pada halaman 8.4 sampai 8.8. Di sini saya sudah membuat filenya untuk mempersingkat waktu. Oke. Berikut penjelasan dari file yang sudah saya buat. Yang pertama, input Java util IO, import Java util ArrayList, import Java util scanner seperti biasa. Kemudian saya juga membuat kelas abstrak yang isinya string, nama, double harga, dan string kategori, tapi menggunakan keyword private. Kemudian ini konstruktornya. Konstruktor terdiri dari public, this name, this harga, kategori. Ya sama kayak program tugas 2 yang saya buat kemarin. Kemudian ini getter. Untuk mereturn atau mengembalikan, ini getternya saya pisah ya. Ini metode untuk abstrak tampil menu. Kemudian saya juga membuat tas turunan makanan dari menu item. Yang berisi private string jenis makanan sama kayak yang visual tadi. Mana ya? Oke,
jenis makanan. Ini sama kayak di soal. Atribut tambahannya jenis makanan, lalu kita publik, string nama, double harga, string kategori, sebentar, string kategori, string jenis makanan, karena atribut tambahannya jenis makanan. Lalu kita buat getter lagi, getter jenis makanan ya. Ini getter jenis makanan ya. Oke. Dan ini public void tampil menu untuk menampilkan menu harga jenis makanan tadi. Oke. Lalu kelas turunan minuman, kelas ini berisi atribut tambahan berupa private string jenis minuman. Ya sama kayak yang di atas, cuma bedanya di sini jenis minuman gitu aja. Oke. Selanjutnya kelas turunan diskon. Nah, di kelas turunan diskon ini kita menggunakan atribut variabel yang berbeda berupa double, karena diskon berhubungan dengan harga, jadinya saya beri double. Selebihnya sama diskon. Oke. Ini getter diskon. Ini sama. Ini untuk menghitung harga diskon ya. Jika sudah untuk menghitung harga diskon jika mendapatkannya. Jadi harganya nanti berapa jika sudah terkena diskon. Selanjutnya kelas menu terdiri dari private, array list, sama dengan daftar menu. Oke. Ini sama kayak yang di soal, di mana menu harus memiliki array list untuk menyimpan item menu. Dan public kelas tambah menu ini untuk menambah atau menyimpan menu baru jika ditambahkan. Misal bakso, kategori makanan, jenis, berat, harga 12.000.
Nah, habis pesan itu kita klik simpan, maka akan tersimpan ke dalam menu ini. Atau jika kita ingin menambahkan menu baru juga sama, kita tambahkan bakso harga 12.000, kategori makanan, jenis berat. Kita tinggal tambahkan, dan secara otomatis itu akan berada di dalam ini, daftar menu item ini. Oke. Nah, ini import atau memasukkan daftar menu secara manual ya. Tapi nanti tersimpannya otomatis. Ini untuk mencari menu apabila terjadi throw exception atau error for jika menu item tidak dua daftar menu dan tidak ditemukan, maka ditem kembali. Oke, ini jika item tidak ditemukan ya, atau menu tidak ditemukan, maka kegunaan perintah exception ini untuk mencari atau memperbaiki item yang tidak ditemukan. Oke. Atau sebagai tanda lah. Ini juga sama dari diskon. Ya, cari diskon sama dengan ini, diskon tidak ditemukan. Oke. Selanjutnya kita buat perintah untuk simpan menu. Simpan menu ke struct txt dan menu .txt. Saya sudah membuatnya. Sebentar. Ini saya sudah membuatnya di sini. Jadi ini nanti file new, nama file misalnya nama file menu.txt dan foldernya file tugas seperti ini. Oke, lanjut membuat folder jika belum ada, tapi saya sudah membuatnya. Ini saya hanya mencontohkan saja, gagal membuat folder. Oke, menyimpan file. Oke. Ini untuk menyimpan file data dari apa yang kita ketikkan tadi,
maka secara otomatis disimpan di sini. Ini hanya contoh ya. Secara otomatis disimpan di sini dan struknya contohnya ini. Oke. Ya, ini menu berhasil disimpan ke file. Oke. Oke, memuat menu dari file atau ngeload menu dari file ya. Perintahnya seperti ini. Public void menu dari file, muat menu dari file, string nama menu, string nama file, nama filenya misal tadi ya menu.txt. Cek apakah file ada sebelum mencobanya. File ada sebelum mencoba dan membacanya. Oke. Ini jika eksis ini jika file menu tidak ditemukan. Lalu kita return atau kembali. Will ini sudah sesuai dengan ini. Bahkan perulangan. Saya di sini menggunakan perulangan will. Kemudian saya juga melewati baris yang kosong atau baris yang hanya berisi with space. Cek panjang array untuk menghindari index float. Disout peringatan baris data tidak lengkap. Oke. Jika namanya tidak lengkap, maka ini if kategori makanan, kategori minuman. Oke. Kelas pesanan ya. Kelas pesanan terdiri dari pesanan dengan atribut array list, menu item, daftar pesanan, menu array list. Jika pelanggan ingin memesan menu maka ini get pesanan ya. Tulisannya pesanan ditambahkan. Oke. Lalu kemudian daftar pesanan, misal nasi goreng sama dengan harga 20.000, kategori makanan jenis padat. Oke. Lalu kemudian es teh harganya 5.000, kategori minuman jenis dingin, jadi totalnya
nanti akan muncul di stroke sebesar 25.000, karena 20.000 ditambah 5.000 jadi 25.000. Ini untuk menyimpan stroke ya. Simpan stroke seperti ini. Seperti ini contohnya. Dan perintah yang digunakan ini. Pesanan. Diskon jika ada diskon yang diterapkan. Ini menampilkan struk pasangan dari file ya. Perintahnya seperti ini. Public void muat struk pasangan string file new file, nama file misal namanya struk.txt, lalu if exists outprintln peringatan struk file struk ya ditemukan, kemudian kembali. Sorry ini digunakan untuk memberi peringatan jika file struknya tidak ada atau file struknya kehapus ya. Oke. Dan ini main utamanya. Oke. Ini program utamanya ya. Saya beri nama tugas 3. Tugas 3 yang terdiri dari public static void main seperti biasa, menu pesanan, new pesanan, scanner untuk menampilkan file final string, menu file patch ini untuk memuat atau mengload atau apapun itu bahasa Indonesia-nya saya lupa. Intinya untuk memunculkan file txt yang ada di sini tadi, file txt 2 ini ke dalam program ya. Muat daftar file, kemudian runa ambil dan di sini saya membuat menu utama yang memungkinkan pengguna untuk ini dia menu utama yang saya buat. Menu restoran Senji yang terdiri dari tambah menu untuk menambahkan menu, misal tambah menu bakso harga 10.000, kategori makanan, jenis berat kita tambahkan,
Lalu tampilan menu, nanti kita contohkan aja. Contohnya kayak ini, tampilan menu. Oke. Kemudian yang ketiga, buat pesanan. Misal saya memesan bakso harga 10.000, kategori makanan, jenis, berat, dan minumannya es teh, harga 5.000, jenis dingin, kategori minuman. Oke. Kemudian hitung total pesanan. Misal tadi total pesanannya sama dengan 25.000 karena baksonya tadi saya menyebutkan 20.000 dan es tehnya 5.000. Kemudian simpan ke file atau simpan ke sini, ke file menu ini. Nanti kita cek ke sini. Oke. Dan kita simpan struk pesanannya ke sini. Nanti kita lihat file struk pesanannya di sini atau tersimpan di sini. Yang ketujuh yaitu muat struk pesanan. Ini berfungsi untuk memuat struk pesanan yang sudah dibuat tadi ke dalam file program ini. Contohnya ini ya. Jadi nanti struk pesanannya ke sini langsung. Oke. Atau tampil di VS Code ini langsung tanpa harus menyimpannya lagi. Jika kita klik atau pilih nomor 7 yang terakhir, keluar dari program, pilih opsi ini. Saya jadikan angka saja ya, agar memudahkan kita saat memilih menu di sini. Scanner next line ini untuk menampilkannya. Dan switch sketch ini untuk pilihan jika kita klik tambah menu, nanti akan muncul 1 makanan, minuman, 3 diskon, oke. Ini untuk menampilkannya. Dan ini untuk menampilkan jenis makanannya. Misal jenis makanan berat, ini namanya misal tadi nasi goreng atau bakso, terserah. Harganya misal 25.000 atau 30.000, terserah kita masing-masing. Ini minumannya juga sama, jenis minuman dingin, nama es teh, harga 5.000. Dan diskonnya misal diskon 5% atau 10%. Kemudian harganya setelah diskon menjadi berapa titik-titik, nanti
Kita lihat aja ya. Ini untuk menambah masukkan item yang dipesan. Seperti nomor 1 tadi, kita disuruh masukkan item yang dipesan, misal makanan bakso, kategori berat, harga 20.000, jenis makanan. Oke. Diskon tidak ditemukan atau tidak berlaku. Jika diskonnya tidak ada, atau menampilkan menu tanpa diskon, atau memilih menu tanpa diskon atau diskon, nanti kita coba praktekkan input secara manual ya, karena sesuai dengan arahan. Oke, total harganya, kemudian menu, simpan menu file. Ini tadi ya, misal file disimpan di sini kan, sesuai di sini. Oke, simpan untuk pesanan. Muat struk pesanan. Ini nanti di sini struk pesanan, dan ini untuk menu pesanannya ya. Oke. Dan terakhir, Sisort Dreamland, terima kasih telah berkunjung ke restoran Vinci. Ini apabila terjadi kesalahan, maka tidak muncul error, yang muncul ini exception, jadi kesalahan. Oke, kita coba run, apakah berhasil. Kita coba running. Ini kita, ya, berhasil, menu berhasil dimuat. Ini tulisannya, menu berhasil dimuat. Kita coba tambah menu. Kita coba tampilkan menu contoh tadi. Oke. Ya, daftar menu. Ini sesuai dengan ini ya. Atau kita berhasil muatnya dari sini. Oke. Ini hanya contoh daftar menunya ini. Misal kita tambahkan menu. Oke. Jenis menu makanan, nama, sate. Oke.
Oke. Harga 30.000 berat. Ya, sate berhasil ditambahkan ke menu. Oke. Selanjutnya pilih opsi lagi, kita tambahkan menu minuman, misalnya minuman mangga. Oke. Harga 15.000. Oke, dingin. Ya, jus mangga berhasil ditambahkan. Lalu kita tambahkan diskonnya. Oke. Diskon. Oke. Lalu 12 diskon. Sel 12 free sale ya. Review. Oke, kita buat lagi diskonnya. Diskon misal sate 10%. Sekarang kita buat pesanan. Oke, masukkan item yang dipesan. Oke. Kita buat pesanan ya. Atau kita simpan ke mobile dulu. Ke situ baru kita buat pesanan. Kita buat pesanan. Oke, dua cek. Ini tampilan menu. Tampilan daftar menu sudah di-update ya. Sekarang kita buat pesananmu. Oke. Masuk ulang. Nasi goreng ditambahkan ke pesanan.
berhasil. Ada pesanan lagi. Es dawet. Ditambahkan pesanan, kemudian kita hitung, kita akan 4 es dawet. Ya, ini dia daftar pesanannya. Makanan nasi goreng harga 15.000, es dawet harga 10.000, persentase diskon 5%. Jadi yang awalnya 20.000 jadi totalnya segini. Kemudian kita simpan. Menu berhasil disimpan, oke. Dan kita simpan struk pesanannya, oke. Struk berhasil disimpan di struk PSP. Kemudian kita muat, oke. Muat struk pesanan. Maaf, tadi ada gangguan sebentar, saya tinggal ya. Maaf ya. Oke. Ini dia. Jika sudah muat struk pesanan, maka struk pesanannya ini. Kemudian kita cek apakah sudah berhasil. Oke. Kita cek di sini. Oke. Struk pesanan. Ya, berhasil nasi goreng. Ini diskon presale. Oke. Dan menunya seperti ini ya, jika sudah diperbarui. Lalu kita keluar. Setelah itu kita keluar, kita pencet 8. Oke, terima kasih telah berkunjung ke restoran Shinji. Oke, di sini juga sudah update. Oke. Ya,
saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya praktik sambil melihat modul, terutama berpatokan pada BMP pemrograman berbasis desktop modul 8. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi sedikit saya tinggal karena ada keperluan. Oke.